Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam, khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. PT Pico Tamara adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan, khususnya pasir silika. Perusahaan berbadan hukum dan memiliki perizinan sah secara hukum, didirikan pada tanggal 23 April 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk perusahaan PT Pico Tamara ini ya, tahun 2020 saya hanya berusaha untuk pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan, khususnya umumnya di Indonesia, untuk bisa menjadi lahan pekerjaan kami. Nah, dalam menunjang pekerjaan ini kami hanya bertujuan untuk merekrut karyawan, untuk mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya angka pengangguran berkurang, maka kesejahteraan daerah itu pun akan tumbuh. Dengan adanya gagasan ide seperti ini, memicu diri saya untuk bisa survive ke pabrik-pabrik, apa yang mereka butuhkan dari bahan baku selain kayu dan batu bara. Ternyata mereka notabene adalah pengguna pasir silika. Pasir silika yang memang di Kalimantan Selatan sendiri pun melimpah luah, banyak di sini. Sehingga saya coba bergegas untuk pemanfaatan pasir silika ini untuk bekerja sama dengan pabrik-pabrik pengguna dari bahan pasir silika tersebut. Saya di sini hanya sekedar untuk mengelola pasir silika ini, tapi dalam tujuan hati nurani saya adalah untuk mengurangi angka pengangguran, menaikkan APD daerah demi kelancaran suatu pemerintahan daerah dan pemerintahan Indonesia pada umumnya. PT Pico Tamara mengelola beberapa tambang dengan sistem kerjasama operasi dengan sasaran pemasaran meliputi wilayah Indonesia. Memiliki manajemen yang profesional dan efisien dengan tenaga ahli yang dapat memberikan kepuasan pada konsumennya. Teknis produksi, kita melakukan penambangan. Setelah dilakukan penambangan, kita angkut ke rumah produksi kita. Di rumah produksi kita itu kita lakukan penjemuran, penanganan khusus. Penjemuran itu permintaan pasar. Ada sebagian pasar yang permintaannya kering, ada juga yang permintaannya langsung curah. Kalau untuk yang kering itu kita penjemuran, kadar airnya tuh sekitar mencapai 10%. Setelah itu kita packing di dalam karung dengan berat sekitar 40 sampai 45. Kita packing, kita bungkus dan kita kirim ke Surabaya. Lokasi tambang di wilayah Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan terus melakukan ekspansi
ke wilayah yang memiliki potensi untuk dilakukan pertambangan pasir silika. Proses produksi meliputi eksplorasi raw material, eksplorasi bahan baku, washing rotary, mesin cuci berputar, drying rotary, pengeringan berputar, screening sieve, penyaringan, wash scraper, limbah kerikil, scrubbing hammer and grinding, menggosok palu dan gerinda, classifying mesh, klasifikasi jala, silo storage, penyimpanan silo, packaging quality control, pengemasan quality control, pre-delivery inspection, pemeriksaan sebelum pengiriman, delivery, pengiriman atau pengantaran, customer, pelanggan. Kalau tujuan ke depan saya sebenarnya terfokus pada pekerjaan yang saya kelola ini untuk bisa dijadikan bahan baku yang bisa digunakan masyarakat secara langsung. Saat ini secara pribadi saya merasakan prihatin. Kita mempunyai bahan baku, kita mempunyai sumber alam yang melimpah luah yang sebenarnya itu kita bisa manfaatkan untuk kita menjadikan bahan baku yang langsung digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi kondisi saat ini adalah kita penggunanya adalah hanya untuk menjual, mengekspor. Bahkan kita hanya mengirim ke pabrik-pabrik yang notabene adalah PMA, pemodal asing. Walaupun mereka domisilinya ada di Indonesia, tapi statusnya adalah PMA, pemodal asing, yang secara tidak langsung kualitas tersebut akhirnya menjadi kualitas produk luar negeri. Nah, disitulah saya tergugah dari diri pribadi saya untuk saya bermimpi bisa membuat pabrik kaca, fiberglass, keramik yang itu akan saya wujudkan, dan kami pun akan membuktikan bahwa kami orang pribumi pun mampu bisa mengelola bahan baku yang dari alam kita sendiri untuk menjadikan bahan jadi yang bisa langsung dikontribusikan ke masyarakat, bisa dipakai ke masyarakat dengan kualitas yang sama, bahkan kualitas yang bagus, tapi harga bisa terjangkau. Nah, dari situlah saya merasa tergugah, kenapa tidak bisa kita manfaatkan sendiri, kenapa kita harus menjual ke negara-negara luar, negara-negara asing. Itulah tujuan saya ke depan, bahwasanya dengan adanya saya usaha di pabrik di pasir silika ini, saya akan mewujudkan menjadikan pasir silika ini menjadi bahan jadi, yaitu pabrik kaca, fiberglass dan bahan keramik, untuk keramik yang langsung kita bisa kontribusikan ke masyarakat kecil dengan harga terjangkau dan kualitas pun sama, bahkan lebih baik dari produk-produk luar negeri, sehingga kita tidak ketergantungan ini adalah produk luar negeri, ini adalah produk luar negeri. Nah, ini saat ini saya akan membuka perusahaan ini, membuka pabrik kaca ini dengan hasil karya anak bangsa. Pasir silika yang diproduksi diklasifikasikan dalam beberapa varian, ukuran, dan manfaatnya. Kualitas terjaga dan terjamin, serta melalui proses quality control dan sudah melewati uji laboratorium. Pasir silika atau silika sand adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika atau SiO2, mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2,
CaO, MgO, dan K2O. Sebagai bahan baku utama digunakan dalam industri gelas kaca, semen, tegel, mosaik keramik, bahan baku ferrosilikon, silikon karbid bahan abrasif, amplas, dan sandblasting. Sebagai bahan baku ikutan digunakan dalam industri cor, industri perminyakan dan pertambangan, bata tahan api, refraktori, dan lain sebagainya. Ukuran material berdasarkan screening. Bidang untuk target market, water treatment filtration, untuk penjernihan air dengan menyerap lumpur, tanah, dan sedimen. Ukuran yang dipakai yaitu mesh 430, range 46, 816, dan 1630. Industri bahan abrasif digunakan untuk amplas dan sandblasting yaitu mesh 830 dan 1630. Bahan baku utama industri meliputi gelas kaca, semen, keramik, tegel, mozaik, ferrosilikon, silikon karbid, microchip elektronika. Bahan baku ikutan atau campuran industri meliputi oil dan gas, bata tahan api, mortar, baja ringan, dikas aluminium, besi baja, industri karet, industri ban kendaraan, industri cat, ready mix concentrate, genteng, bed material untuk boiler batubara. Bahan campuran industri sebagai pengeras meliputi industri karet, industri ban kendaraan, industri cat, ready mix concentrate, dan genteng. Landscaping, bed material batubara untuk boiler. Untuk ekspansi perusahaan ke depan, kami dari PT Piko akan menambah pit baru dengan cara pengelolaan dan pekerjaan secara profesional. Kalau untuk di ekspansi luar, mungkin ke depan PT Piko akan mencoba untuk membangun pabrik. Di sini akan kita akan bangun pabrik kaca, fiberglass, dan bata ringan dengan kualitas ekspor. Dan di situ nanti mungkin kami berharap kami bisa menyerap tenaga kerja khususnya di Kabupaten Banjar dan pada umumnya Kalimantan Selatan mungkin sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Sand mining location atau lokasi penambangan. Total luas tambang 66,02 hektar. Luas lahan cadangan 470,11 hektar dengan total deposit material 81.338.172 ton. Berada di Desa Gudang Tengah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Harapan saya adalah di sini bisa mengangkat derajat dan martabat masyarakat Kabupaten Banjar pada khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Saya kepingin dari masyarakat sekeliling saya menjadikan sejahtera mereka. Jadi mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, dan bisa menaikkan APD daerah. Karena kita penaikan APD daerah otomatis juga larinya berbaliknya adalah ke masyarakat itu sendiri sebagai kontribusi untuk pengaspalan dan lain-lain. Jadi harapan dan tujuan saya di sini untuk membuat pabrik ini adalah untuk mesejahterakan masyarakat sekitar khususnya, tapi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami sangat berharap mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait agar kami bisa menjadi perusahaan maju, profesional, dan membantu perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan.
PT Piko Tamara, bertahap, bertingkat, dan berlanjut.